Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen, bahkan mengirimkan cerita untuk dibawakan. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang istri mencarikan perempuan lain untuk suaminya. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Seorang istri mencarikan perempuan lain untuk suaminya. Kisah ini diawali dengan seorang pria bernama Adam yang menghampiri Nia istrinya itu yang sedang melamun di balkon kamar mereka. Hatinya merasa beberapa hari ini sang istri kerap berlaku aneh. Sering didapati termenung dengan mata berkaca-kaca. Jika ditanya, Nia menjawab dengan seolah senyuman. "Sebenarnya ada apa, Bun?" tanya Adam memeluk istrinya dari belakang. Nia sedikit kaget, namun berusaha untuk tetap tenang. Dagu Adam menempel pada pundaknya. "Bunda seperti bukan seseorang yang ayah kenal selama ini. Ada apa? Apa ayah telah melakukan kesalahan?" Hembusan nafas Adam membuat bulu-bulu halus di leher Nia merinding geli. Adam membalik tubuh istrinya. Saat ia menunduk hendak memberikan kecupan di bibir, Nia menggeleng, menaruh keempat jari pada bibir suaminya. "Kenapa beberapa hari ini Bunda selalu menolak ayah sentuh?" Pertanyaan Adam dijawab hanya dengan gelengan kepala istrinya. Sepasang mata itu tiba-tiba berkaca-kaca, mengusap wajah sang suami perlahan. Kemudian mendekap erat disertai tangisan di dada. "Aku sangat mencintaimu, Mas," kata Nia di antara sedu-sedan. Istrinya tidak membahasakan ayah padanya, melainkan panggilan seorang kekasih pada pasangannya. Adam tersenyum mendengarnya. Tentu hal yang sangat membahagiakan saat istrinya mengungkapkan perasaan cinta padanya. Adam pun mengusap-usap punggung wanita terkasihnya. "Iya, Mas tahu itu. Mas juga sangat mencintaimu, Dek. Tapi bukan karena itu kan kamu agak lain belakangan ini." Nia masih terdiam. Tak ada jawaban apapun keluar dari bibirnya itu. Bahkan ketika Adam mencoba merayu dengan sentuhan seperti biasa, ia kembali mengelak. "Maaf, aku tidak bisa melayanimu lagi, Mas." Adam mengernyit, kemudian memicingkan matanya. "Boleh, Mas tahu alasannya. Kalau saat ini lagi berhalangan, jangan memakai kata tidak bisa melayani Mas lagi, sayang." "Mas mau kan memenuhi permintaanku?" "Apa itu?" "Berjanjilah dulu, Mas." "Iya, tapi apa dulu? Gak mungkin Mas berjanji kalau tidak mampu melakukan." Nia mendongak menatap mata Adam, kemudian perlahan mendorong tubuh Adam. "Aku sudah memikirkannya dengan matang. Berjanjilah, Mas, kamu akan memenuhi permintaanku ini," pintanya kembali. "Iya, tapi dalam hal apa dulu, sayang?" Adam semakin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Adam berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kalau Mas berjanji memenuhi permintaanmu, kau akan jujur membagi masalahmu dengan suamimu ini, Dik." Nia tersenyum, lantas perlahan mencium kedua pipi suaminya. "Aku ingin Mas Adam menikah lagi, demi masa depan anak-anak, supaya mereka mendapatkan kasih sayang yang lengkap. Mas Adam juga perlu seorang pendamping untuk menjaga Sofia dan kembar." "Sebentar, apa tadi? Meminta suamimu ini menikah lagi, Dik? Terus apa tadi alasanmu memintaku menikah untuk anak-anak dan aku?" Adam menggelengkan kepala tak percaya dengan permintaan istrinya barusan. "Iya, Mas, menikahlah lagi dengan perempuan yang tulus yang bisa menyayangi anak-anak kita," Nia memohon. "Enggak. Permintaanmu ini di luar dugaanku, Dek. Mana mungkin ada seorang istri yang meminta hal ini pada suaminya." Adam mengguncangkan bahu Nia. "Mas Adam sudah berjanji tadi."
Permintaanmu pengecualian. Aku tidak akan pernah mendoakanmu, Dek. Adam merengkuh tubuh istrinya kembali. Katakan sejujurnya, apa yang membuatmu meminta hal seperti tadi? Anak-anak akan lebih baik dijaga oleh ibu kandungnya sendiri, dan itu kamu sendiri. Sebesar apapun cintaku pada kalian, nyatanya takdir berkata lain. Aku harus mempersiapkan diri dari sekarang, membantumu memilih wanita yang tepat untuk menjaga anak-anak kita, ucap Nia sambil berkaca-kaca. Kamu sakit? Pertanyaan Adam membuat istrinya tergugu semakin mengeratkan pelukan. Andai benar, kita akan tetap bersama. Mas akan mendampingimu, Dek. Jangan meminta sesuatu yang nantinya menyakiti perasaanmu. Tapi, sudah. Kamu tampak kelelahan, istirahatlah. Mas lihat anak-anak dulu. Adam mengecup lembut kening istrinya. Merangkulnya menuju kamar tidurnya. Membiarkan istrinya beristirahat adalah pilihan terbaik bagi Adam saat ini. Semalam pulang jam berapa, Nak? Tanya Bu Erna pada menantunya saat melihat Adam keluar dari kamar putrinya. Hampir jam 12 malam, Ma. Pesawatnya delay kemarin. Oh, begitu, Nak. Apa kau merasakan istrimu berubah akhir-akhir ini? Bu Erna menatap wajah menantunya yang juga menyimpan banyak tanda tanya mengenai perubahan pada putri tunggalnya itu. Entahlah, Ma. Saya sendiri juga agak bingung. Semoga semuanya baik-baik saja. Permisi, Ma. Saya mau melihat kembar. Kangen rasanya tidak menyapa mereka. Iya, anak-anak diajak main di belakang sama para babysitternya. Adam mengangguk. Kemudian berlalu menuju teras belakang di mana kedua anaknya berada. Bu Erna bergegas menuju kamar putrinya. Setelah mengetuk 2 kali, beliau mengerahkan gagang pintu ke bawah. Pintu kamar Nia terbuka. Begitu pintu dibuka, nampak sang putri termenung dengan memeluk kedua lututnya. Sonia, kamu kenapa? Jangan membuat khawatir Mama, sayang. Nia mengusap jejak air matanya. Ia tersenyum tipis seraya menggelengkan kepala. Gak ada apa-apa, Ma. Jangan bohongi Mama, Nia. Ayo, cerita. Sebenarnya ada apa? Adam barusan Mama tanya juga tidak tahu. Jangan membuat kami kebingungan dengan bermacam praduga. Nia bergeming dengan pandangan nanar, sambil mendongakkan kepala seolah menahan diri supaya air matanya tidak jadi tumpah. 2 hari ini, Mama perhatikan kembar minum susu formula. Mama tanya babysitter, katanya stok ASI sudah habis karena kamu sudah lama tidak memumpanya lagi. Iya, Ma, sudah ada sebulan aku tidak memompa ASIku. Bu Erna nampak terkejut karena putrinya ini seorang dokter. Pasti tahu minuman terbaik untuk bayi adalah ASI. Bahkan Nia dulu berkeinginan memberikan ASI sampai kembar berusia 2 tahun. Kenapa, Nak? Apa kamu sakit? Pertanyaan Bu Erna membuat putrinya menangis kembali. Cerita sama Mama, sebenarnya ada apa? Jika memang kau sakit, sakit apa? Ma, aku tertular HIV. Apa? Mata Bu Erna membelalak dan seketika tubuhnya menjadi lemas, seolah tak percaya melihat putrinya mengangguk lemah. Dunianya serasa runtuh. Sebulan yang lalu saat aku menyuntik pasien, belum selesai obat yang aku suntikan, ia berontak hingga jarum suntik itu tertancap di lenganku sendiri. Astagfirullah. Bu Erna menutup mulut dengan kedua tangannya. Tangisnya histeris tak dapat terbendung lagi. Sungguh buruk bayang-bayang yang berkelebat dalam benaknya jika harus ditinggal putri tunggalnya. Hasil medisku keluar seminggu yang lalu. Saat tes, aku berharap adanya keajaiban. Yang terjadi malah sebaliknya. Virus sudah mulai menyebar karena pasien kemarin positif AIDS stadium akhir. Nia tersendu-sendu dalam pelukan mamanya. Bu Erna mencoba tegar. Putrinya sekarang sangat butuh dukungan dari keluarga, terutama dirinya dan Adam. Kita akan melewati ini bersama-sama, Nak. Jangan khawatir. Yakinlah saat Allah memilihmu menjalani takdir ini. Berarti engkau sanggup melalui ujian darinya. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nia semakin mengeratkan pelukan pada mamanya. Tempat ternyaman baginya membagi segala kesedihan selama ini.
Setiap permasalahan yang ia hadapi, selalu ada saran dan solusi yang mamanya berikan secara bijaksana. Pun saat ini, dirinya berani berkata jujur karena ingin segala beban pikiran dapat teratasi. Termasuk mencarikan calon pendamping untuk suaminya kelak saat dirinya tiada. Bu Erna mengurai pelukan pada putrinya. Sedih sudah pasti, apalagi Nia adalah putri satu-satunya. Tempat bergantung di hari tua. Namun, semua harus pasrah dan ikhlas atas kehendak Sang Pencipta. Adam harus tahu tentang sakitmu, nak. Setidaknya untuk menjawab pertanyaannya, kenapa beberapa hari ini kau menghindarinya? Sebulan kalian tidak bersua, akan aneh rasanya tiba-tiba kau menghindarinya terus. Aku juga meminta Mas Adam menikah lagi, Ma, tapi dia nggak mau. Bukannya kalau dia langsung setuju, malah akan membuatmu sakit hati. Jangan gegabah dalam bertindak, nak. Pikirkan anak-anakmu. Tidak sulit bagi Adam untuk menikah lagi, tapi bisa tidak istrinya nanti jadi ibu yang baik buat anak-anakmu? Mungkin aku yang akan mencari perempuan penggantiku, Ma. Jangan menambah bebanmu dengan memikirkan hal itu. Bicara dulu dengan suamimu mengenai sakitmu ini. Beristirahatlah, Mama akan melihat kembar. Setelah berkata demikian, Bu Erna mencium kening putrinya, memberikan waktu kepada Nia untuk beristirahat. Sebenarnya ada apa dengan Nia, Ma? Tanya Rian, begitu Bu Erna menghampiri dirinya di ruang belakang. Ruang yang difungsikan untuk area bermain anak-anak. Istrimu sedang sakit, jawab Bu Erna. Sakit? Nia sakit apa, Ma? Nanti juga akan diberitahukan oleh istrimu. Bagaimana pekerjaanmu, nak? Apakah lancar? Alhamdulillah, proyek sedang berjalan, tinggal diawasi. Sudah ada Tiara yang bertanggung jawab di sana. Baguslah kalau begitu, Mama turut senang mendengarnya. Rencananya minggu depan saya akan ajak Sonia berlibur ke sana. Dia pasti akan bahagia diajak pergi merayakan ulang tahunnya, sekalian merayakan hari kasih sayang. Lakukanlah semua hal yang menyenangkan untuk Sonia, nak, selagi kalian masih bersama. Gumam Bu Erna, namun suaranya tenggelam oleh celotehan kedua cucu kembarnya. Malamnya, Adam berusaha mengambil hati Sonia, mengajaknya dinner di tempat favorit mereka berdua. Nia mengenakan gaun terbaiknya malam itu. Dia ingin memberitahukan penyakitnya kepada Adam. Makanan baru saja dihidangkan. Masing-masing mendapatkan salmon stick dengan saus barbecue, salad sayuran, jus, dan air mineral. Mereka makan dengan serius. Hanya sesekali saling melirik, namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Apakah ada sesuatu yang perlu kita bahas, Mas? Sonia buka suara sambil menyapu bibir dengan tisu yang dibentuk seperti segitiga. Stik dalam piringnya telah habis. Adam baru saja selesai dengan stik di piringnya. Sendok ia letakkan dalam posisi terbalik. Sementara istrinya telah meneguk habis air mineral dalam botol kecil yang terdapat di depannya. Tentu, sebentar lagi ulang tahunmu, sayang. Seperti tahun sebelumnya, aku akan mengajakmu pergi merayakannya. Aku masih ingat, karena hamil kembar tahun lalu, kita hanya merayakannya di Bali. Kali ini, aku ingin mengajakmu ke Kapadokia. Sekalian melihat proyek yang ditangani perusahaan kita di sana. Wah, kedengarannya sangat menarik. Apakah aku akan mengajak serta Zen untuk berbulan madu ke sana? Oh, tidak. Dia hanya kuizinkan cuti seminggu. Lusa hari Senin ini, dia sudah masuk kerja. Banyak presentasi yang harus dia siapkan. Kau tega sekali dengannya, sayang. Masa orang kepercayaan menikah hanya diberi cuti seminggu? Ya, bagaimana lagi? Untuk sementara hanya dia yang bisa Mas percaya menangani semua proyek di sini. Sudahlah, akan tiba waktunya kok. Giliran dia bisa berlibur mengajak istrinya ke luar negeri juga. Sonia menatap kedua mata suaminya, lelaki yang dipilihkan sang mama untuk menjadi pendampingnya dan ayah sambung untuk putrinya. 4 tahun setelah keduanya telah mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis, pria di depannya menjadi sosok begitu manis. Setelah usaha keras memberikan cinta dan perhatian selama setahun lebih usia pernikahan mereka kala itu. Sayang, aku tidak pernah menyangka mendapatkan cinta begitu besar darimu. Mengingat pernikahan kita terjadi bukan dasar dari keinginanmu waktu itu. Aku seorang janda anak satu berusia 35 tahun. Datang melamar pemuda lajang berusia 25 tahun. Kenapa dibahas hal yang telah berlalu?
Andai bisa kembali di masa itu, aku akan langsung mencintaimu sayang. Kau begitu sabar menghadapi pria labil sepertiku. Bagaimana kau yang semanis ini mengetahui diri sebagai pria labil? Kehadiran kembar dalam rumah tangga kita merupakan anugerah terindah dalam hidupku. Aku juga merasakan hal yang sama sayang. Adam meraih tangan Sofia. Diciumnya dengan penuh cinta punggung tangan kanan istrinya itu. Mas, ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu. Sonia bicara sambil menengguk jus mangga yang sejak tadi belum ia sentuh. Apa? Adam tampak penasaran. Ini mengenai penyakitku, Mas. Mas pasti bertanya-tanya kenapa aku selalu menolak dirimu. Sakitku ini menular, Mas. Kedua mata Adam membulat. Ia mulai berspekulasi mengenai penyakit istrinya. Hingga tebakannya mengarah pada, benar dugaanmu Mas Adam, istrimu ini positif menderita HIV. Sonia? Adam menyentuh kedua tangan istrinya. Sebulan yang lalu, saat aku menyuntik obat pada pasien, belum selesai obat yang kusuntikan, ia berontak hingga jarum suntik itu tertancap di lenganku sendiri. Dia pasien AIDS stadium akhir. Hasil lab seminggu lalu menyatakan aku positif tertular HIV. Astagfirullah sayang. Seketika Adam beranjak menghampiri Sonia, memeluknya erat. Keduanya saling memeluk diiringi isak tangis. Tenanglah, pasti ada jalan keluar di setiap masalah. Kita akan melalui ini bersama sayang. Semoga ada keajaiban, kamu bisa sembuh seperti sedia kala. Nia mencoba tersenyum. Ia tahu bagaimana kondisi tubuhnya. Bahkan ia sudah berkonsultasi dengan dokter senior di rumah sakit tempatnya bekerja. HIV jika tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS, di mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV, dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Pengidap AIDS dapat bertahan hidup menggunakan perawatan berupa obat-obatan. Kisaran waktunya bisa berbeda-beda, umumnya hanya berkisar 3 tahun saja. Karena tubuh sudah tidak mampu melindungi sel dan jaringan yang sehat. Bukan hendak mendahului takdir, tapi dengan vonis yang dijelaskan, Nia mulai menghitung mundur waktunya. Banyak rencana dan keinginan yang ingin dia wujudkan sebelum ajal menjemput. Salah satunya, mencarikan ibu untuk ketiga anaknya. Terutama kembar yang baru berusia 7 bulan, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Mas, berjanjilah padaku. Suatu saat kau akan memenuhi keinginanku. Keinginanmu untuk melihatku menikah lagi, Dik. Maaf, Mas tidak akan pernah melakukannya. Selagi kau masih ada di sisi Mas, hal itu tidak akan pernah terjadi. Adam tegas memberikan keputusan. Anak kita butuh seorang ibu, Mas. Mereka tidak butuh ibu lagi selama kamu masih hidup, Dik. Tapi umurku tidak akan lama lagi, Mas. Vonis dari dokter bukan suatu ketetapan. Takdir bisa diubah dengan doa, sayang. Selagi napas masih dikandung badan, kita wajib berikhtiar untuk kesembuhanmu. Adam penuh harap meyakinkan istrinya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Jangan bersedih, apalagi berputus asa. Aku akan selalu ada untukmu sayang. Adam kembali memeluk istrinya. Sonia menarik nafas panjangnya, lalu mengembuskan perlahan-lahan. Beban yang terpendam dalam dada seolah luruh bersama udara yang ia lepaskan. Ada ketenangan dalam batinnya. Kekhawatirannya tidak terjadi. Adam tidak berpikiran negatif mengenai sakitnya. Di sebuah pelataran masjid, seorang gadis berjilbab putih sedang membuka jaketnya. Kemudian jaketnya ditaruh di kepala motor metiknya. Tampaklah setelan atas bawah celana berwarna putih, ciri khas dari pakaian tenaga medis. Iya, gadis itu bernama Ica Saraswati, seorang perawat yang sudah bekerja selama 2 tahun di Rumah Sakit Islam. Rumah sakit yang terletak di belakang Masjid Agung Kota Depok. Tolong, copet! Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam masjid. Seorang lelaki gondrong berlari keluar dengan tas di tangannya. Ica berlari menghadang laju lelaki gondrong itu, lalu berhenti! Tendangan kaki Ica menghentikan lari lelaki gondrong itu. Bruk! Lelaki gondrong itu roboh. Dengan cepat Ica merebut tas yang dirampas, sembari memberikan 4 buah pukulan ke perutnya, hingga membuat lawan tak berkutik lagi. Siapa kamu, kopret?
Maki lelaki gondrong marah tak terima atas perlakuan Ica padanya. Ica menyeringai sambil tersenyum sinis. "Kamu bisa baca ini?" Tunjuk Ica pada nemtek yang terpasang di bajunya. "Cepat pergi sebelum kesabaranku habis. Andai nggak ingat dosa, ingin kupuntir lehermu tadi. Nyompet kok di masjid, dasar manusia kurang adab." Lelaki gondrong mundur perlahan, lalu secepat kilat berdiri. Bisa habis dia dihakimi masa saat dilihatnya beberapa orang mulai mendekat ke arah dirinya. Ica menimang-nimang tas itu, lalu berbalik, tersenyum kepada dua wanita berjilbab yang menatapnya. "Ini tas ibu?" tanya Ica, seraya mengelurkan tas kepada wanita yang lebih tua. "Alhamdulillah." Si ibu menerimanya dengan paras sumringah. "Terima kasih ya, dan ini." Sambung si ibu sembari membuka tas, mengeluarkan dompet, mengambil 3 lembar uang 100 ribuan. "Sebagai rasa syukur kami, terimalah." Ica menggeleng. "Nggak perlu, Bu." "Loh?" tanya si ibu bingung, karena Ica hanya mengangguk tersenyum kemudian berbalik, pergi menuju motornya. Kak, tunggu!" teriak perempuan muda di samping ibu tadi. Ica berhenti membalikkan badannya. "Maaf, apa kurang banyak, Kak? Mama saya sangat berhutang budi pada kakak. Ayolah, mohon diterima. Maaf, sebelumnya hanya segini uang cash dalam dompet kami." Ica mengelum senyum, melihat beberapa lembar uang merah di telapak tangan perempuan muda itu. "Gak usah, Dik. Beneran saya ikhlas nolong tadi. Kebetulan saja premannya tadi larinya ke arah saya." "Baiklah, boleh aku minta nomor telepon kakak? Kenalkan, namaku Arum. Wanita yang bersamaku tadi mamaku." Arum mengeluarkan ponselnya, menunggu Ica menyebutkan sederet angka nomor teleponnya. "Untuk apa? Belum tentu juga kita akan berjumpa lagi, Dik. Sudah ya, saya permisi dulu. Maaf, mau menunaikan sholat duhur dulu." Ica kemudian berlalu, diikuti tatapan tak rela dari Arum. "Sayang ya, padahal aku hanya ingin berteman. Syukur-syukur bisa minta diajari bela diri," gumam Arum, sebelum berbalik ke arah Ibu Sulastri, mamanya. "Bagaimana? Mau dia nerima uangnya, Rum?" tanya Bu Sulastri kepada putrinya. Arum menggelengkan kepalanya seraya memberikan uang yang digenggamnya kepada mamanya. Tetap gak mau dianya mah. Bahkan aku minta nomor teleponnya pun gak dikasih. "Sudahlah, kalau gak mau mana boleh kita memaksa. Ayo cepetan, neneknya sudah menunggu, barusan telepon." Arum mengangguk. Hari ini mereka berdua berencana mengunjungi nenek Arum yang tinggalnya di Bogor. Nenek dari papanya. Arum adalah adik bungsu Rama. Gadis cantik berusia 20 tahun ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran. Jadi, Arum juga sepupu dari Adam. Ica mengendarai motor dengan kecepatan sedang karena ia melalui jalan pintas menuju rumah sakit Islam. Sayangnya, saat laju motor melambat, sekitar 300 meter lagi ia sampai di area parkir belakang rumah sakit. Tanpa sengaja dirinya menoleh ke gang yang berada di kiri jalan yang dilewatinya. Di tengah lorong gang itu, nampak olehnya seorang remaja berseragam SMA mencoba mempertahankan sebuah tas yang direbut oleh dua preman berjalan. "Hei!" teriak Ica, melajukan motor ke arah mereka bertiga. Sontak kedua preman menoleh, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh anak SMA untuk menendangkan kaki ke selangkangan salah satu preman di depannya. Melihat tawanannya kabur, dua pemuda itu menatap marah pada perempuan di depannya. Salah satu preman meraih pisau yang terselip di sakunya, bersiap menyerang Ica. Sedangkan preman satunya mengikutinya di belakang sambil sesekali tertunduk meringis kesakitan sambil memegangi area vitalnya. Ica selalu teringat kata-kata bapaknya, Pak Irwan. "Meskipun perempuan, kau harus tangguh dan berani, Ica. Bagi bapak, kaulah anak sulung di keluarga ini. Tolonglah orang lain yang memerlukan bantuan, semampu kamu. Meskipun kita kurang beruntung mengenai harta, jangan miskin empati. Jadilah kamu wanita berbudi pekerti yang memiliki harga diri." Sejak menjadi piatu di usia 9 tahun, Pak Bagas mendidik Ica menjadi sosok mandiri. Dia harus membantu bapaknya merawat adiknya Reza, sekaligus kakaknya yang bernama Tio. Sang bapak adalah pelatih di sanggar bela diri. Ica sendiri dari SMP ikut ekskul karate. Jadi kemampuan bela dirinya bisa membuat lawan kewalahan saat menghadapi serangannya.
Ica menarik gas dengan cepat, hampir saja menabrak dua preman yang mencoba menghalangi. Terasa perih di bahu kanannya, rupanya saat preman terjatuh ke samping, pisau lipat yang digenggam tadi dilemparkannya dan mengenai bahu kanan Ica. "Put, tolong periksa dulu lukaku," pinta Ica pada Putri temannya yang piket hari ini. Ditariknya rekan kerjanya itu menuju ruang perawatan. "Kenapa lagi, Non? Tadi ada yang lempar pisau." "Memang kenapa dia bisa lempar pisau sama kamu?" "Cak, pasti kamu sok jagoan lagi kan?" "Kebiasaan," omel Putri sambil membersihkan darah pada luka Ica. "Dalam ya, salahku juga tadi. Jaketnya gak aku pakai lagi. Malah aku ikatin ke pinggang. Memang lagi apes." Dengan gemas Putri menekan luka sahabatnya itu. "Aduh, sakit loh Put," jerit Ica kesakitan. "Syukurin, gemes aku." Kembali Putri menepuk bahu Ica usai dipasangkan plaster pada lukanya. "Duduk sini dulu, aku ambilin baju ganti. Mana kunci lokermu?" Ica meraih tasnya memberikan kunci kepada Putri. "Makasih ya sayang," canda Ica kepada Putri. Setelah Ica mengganti pakaiannya, mereka berdua keluar dari ruang perawatan. Kembali duduk berjaga di meja resepsionis. "Kak Ica, waduh, maaf ya, aku tadi langsung melarikan diri," sapa gadis SMA yang ditolong Ica tadi. "Memang ada apa, Vika?" tanya Putih penasaran. "Jadi tadi aku di gang sebelah dicegat dua preman. Kayaknya tuh preman suruhan Okta. Biasalah anak kurang seon. Gebetannya kasih aku coklat, dia nggak terima." "Ada ya cerita kayak gitu?" ketus Ica mengangkat sebelah alisnya, seolah tak percaya. "Kak, coba lihat. Aku ini cantik loh. Udah gitu otakku encer. Sayang aja, gebetanku nggak lihat kelebihanku." Cika mengibaskan ujung rambut dengan telapak tangannya. Spontan Putri dan Ica tertawa mendengar pujian Cika pada dirinya. "Ada apa nih?" tanya seorang pria memakai jas putih seraya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. "Siang Dokter Dika," sapa Putri diikuti Ica yang mengangguk padanya juga. "Kalian piket sore?" tanya Dika pada mereka. Namun pandangan mereka tidak bisa lepas dari Ica. "Iya dokter." "Nah kan, baru ingat. Syukur ketemu Dokter Dika di sini. Tadi ibu pesan makan siang dokter mau dibawain kemari. Apa gimana enaknya? Dokter kemarin kan pesan dibuatin cah brokoli udang sama ibu." Cika menyampaikan amanat dari ibunya sembari memainkan kedua alisnya. "Oh iya, minta tolong bawa ke ruangan saya saja ya. Maaf, tadi nggak sempat ke kantin. Barusan bantuin dokter Emil operasi." "Oh siap." Cika mengangkat tangan kanannya ke pelipisnya, kemudian berlari menuju ke arah kantin rumah sakit. Dasar bocah, masih sering titip salam buat Reza rupanya. Ucap Putri menyenggol bahu kanan Ica. Ica mengadu seraya meringis. Putri seolah lupa bahwa bahu sahabatnya itu barusan terluka. Dika memandang bahu yang diusap Ica. "Kenapa lagi dia?" tanya Dika melirik Putri. Dagunya digerakkan mengarah ke Ica. "Biasalah dok, ada pisau nyasar bilangnya," jawab Putri. "Udah diobatin?" "Sudah, langsung diobatin tadi." "Serius?" "Iya dok." Ica mengangguk meyakinkan. "Oke, lain kali hati-hati. Niatmu memang menolong, tapi bisa membahayakan nyawamu juga. Ingat itu, Cak." Ica mengangguk. Dika meninggalkan mereka menuju ruangannya saat dilihatnya dari arah berlawanan. Cika membawa nampan berisi makan siangnya. Malam itu, Ica dengan badan yang terasa pegal, terutama luka di bahunya, masih terasa ngilu. Segera ia pakai helm, menstarter motor, memutar gas motor, dan melaju pulang. Sesampainya di rumah, ada sebuah mobil putih terparkir di depan rumahnya. Ica sangat hafal plat nomor mobil tersebut. Ica menghela napas panjang. Setahun lebih ia tidak berjumpa dengan wanita yang berjasa dalam pendidikan dirinya, juga Reza adiknya itu. "Assalamualaikum, Mah," sapa Ica, seraya mencium dengan taksim tangan wanita yang berkacamata sambil menatapnya malam itu. "Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Nak? Baik-baik saja kan? Nomormu sudah nggak bisa Mama hubungi. Terakhir komunikasi kita saat kau kirimkan foto wisudamu tahun lalu," ujar wanita anggun itu. "Alhamdulillah, kabar kami baik, Ma," jawab Ica, seraya mengeluarkan kunci untuk membuka pintu rumah. "Mari, silakan masuk, Ma. Mas."
Ica mempersilahkan Bu Erna masuk ke dalam rumah. Begitu pintu ia buka dengan sempurna. Bu Erna mengajak keponakannya masuk ke rumah Ica. Ica pun memasuki rumah, bergegas ke dapur menghidupkan kompor, membuatkan minuman untuk kedua tamunya. "Silakan diminum, Mas. Mah, maaf, kalau tidak salah Mas ini pamannya Sonia bukan?" Tebak Ica sedikit mengingat. "Iya, dia Umar, adiknya Aziz, pamannya Sonia." Bu Erna meraih tangan Ica, memintanya untuk duduk di sampingnya. "Mama kangen sekali denganmu, Ca. Padahal jarak Bogor-Depok tidaklah berhari-hari ditempuh. Apa memang harus Mama yang menjengukmu kemari?" Sindir Bu Erna tersenyum simpel. "Maaf, Ma, Ica nggak pernah berkirim kabar selama ini. Nomor kemarin nggak bisa dipakai lagi karena kartunya terblokir," kata Ica. Bu Erna membahasakan dirinya Mama, karena Ica lah yang merawat dirinya saat sakit stroke hingga sehat kembali. Selama 2 tahun, Ica bekerja di rumah Bu Erna untuk merawatnya. Ketika itu dirinya baru lulus dari SMK. Setelah sembuh, Bu Erna menganggap Ica dan Reza bagian dari keluarganya sendiri. Ica diminta melanjutkan sekolah lagi. Demikian juga adiknya Ica, yaitu Reza. Beliau yang mengkuliahkan kakak beradik itu hingga kini. "Sekarang kamu kerja di mana?" "Di rumah sakit Islam, Ma." "Andai Mama memintamu ikut ke rumah Mama, apakah kamu bersedia, Ca?" Ica terhenyak dengan permintaan Bu Erna. Salah satu alasan dia mengganti nomornya adalah tidak ingin terhubung atau berjumpa lagi dengan bagian dari masa lalunya. "Maaf, Ma, kenapa saya harus ikut ke rumah Mama?" Ica memberanikan diri untuk bertanya. "Kakakmu, Sonia, saat ini sedang sakit. Mama ingin memintamu untuk merawat ketiga anaknya yang masih kecil, Ca." Ica mengernyitkan alisnya, berusaha memahami permintaan Ibu Erna. Menurutnya aneh, Bu Erna meminta dirinya merawat cucu-cucunya. Sementara keluarga mereka pasti gampang saja membayar babysitter untuk merawat anak dari dokter Sonia tersebut. "Maaf, Ma, Ica tidak bisa menjawab sekarang. Ica perlu bicara dengan Reza. Selain itu, Ica juga kan terikat kontrak di rumah sakit Islam." Iyalah. Besar harapan Mama kalau kamu bisa menolong kami kali ini." Ica tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Insya Allah ya, Ma. Selagi bisa akan Ica usahakan. Mengingat Mama orang yang berjasa buat hidup kita berdua sepeninggal Bapak." Bu Erna tersenyum menanggapi ucapan Ica. Bukan maksud hatinya meminta balas jasa atas kebaikannya pada Ica dan adiknya. Namun, saat mengetahui sakit putrinya, bayangan Ica lah yang terlintas untuk merawat kedua cucunya. Ketulusan Ica dalam merawatnya selama sakit dulu yang membuat Bu Erna meminta Ica untuk merawat Sofia, untuk merawat Sonia, dan si kembar. 2 hari kemudian, saat adiknya Reza menghubungi dirinya, Ica bercerita mengenai kedatangan Bu Erna ke rumah mereka tempo hari. "Bagaimana menurutmu, Zah? Apakah kakak harus ke Bogor memenuhi permintaan Mama Erna?" Ica meminta pendapat pada adiknya melalui video call. "Kalau aku senyamannya kakak aja sih. Pastiin kuat ketemu sama Mas Adam di sana. Syukur-syukur udah move on dari dia," ujar Reza menasihatinya. "Apaan sih kamu, Zah? Pakai acara move on. Kakak sama Mas Adam gak pernah ada hubungan," ucap Ica agak sebal. "Iya emang gak ada, tapi aslinya kalian saling suka kan? Mas Adam begitu frustasi waktu ditolak kakak, diajak nikah waktu itu. Padahal Mas Adam kan ingin menggantikan tanggung jawab Bapak. Kak Ica malah nolak mentah-mentah." "Udah, jangan dibahas lagi tuh. Lagian Kak Sonia sama Mas Adam adalah pasangan yang serasi dan sepadan kok." Kata terakhir menyisakan senyum getir pada ekspresi wajah Ica. Reza memandang kakaknya yang mulai berkaca pada handphonenya itu. Sebenarnya, Reza sendiri juga belum paham alasan kakaknya menolak lamaran Adam pada waktu itu. Seperti ditanya alasannya, sang kakak hanya menggelengkan kepala. "Menurutku, kakak pergi aja ke rumah Mama Erna, minta cuti seminggu dari rumah sakit, supaya bisa silaturahmi menengok Kak Sonia. Biar kakak juga tahu Kak Sonia itu sakit apa. Sampai Mama Erna datang ke rumah mencari kakak. Bisa aja kan, sebenarnya beliau kirim orang untuk datang ke rumah kita." Ica terdiam. Yang dikatakan adiknya semuanya tepat. Egois dan tidak tahu diri sekali kalau sampai ia tidak memenuhi permintaan Bu Erna untuk sekedar mengunjungi ibu angkatnya itu. Ya udah,
besok kakak mau minta Dina gantiin piket dulu. Ya udah deh, bersiaplah pergi bimbingan terakhirmu dek, kakak doain lancar. Tahun ini bisa ikutan wisuda ya, kata Ica mendoakan adiknya itu. Pembicaraan keduanya berakhir setelah saling berbalas salam. Ica berguling ke kanan hingga berada di pinggir ranjang. Tangannya meraih laci meja belajarnya. Dia mengambil album foto kenangan bersama bapaknya saat masih mengejar bela diri di sanggar. Diambilnya salah satu foto, ia menatap salah satu foto favoritnya, di mana ia menjuarai turnamen bela diri. Dirinya berpose di tengah memamerkan medali dan piala. Di samping kiri kanannya ada Adam dan Dika, sedangkan bapaknya tepat berada di belakangnya. Kedua tangan Pak Bagas merangkul bahu Adam dan Dika. Seakrab itu mereka saat itu. Dirinya amat dijaga murid bapaknya yang belajar di sanggar, terutama Adam dan Dika. Selain keduanya sahabat sekolah dari SMA hingga kuliah, dan mungkin juga masih bersahabat hingga kini. Bagaimana caraku menghilangkan dirimu dari hatiku, Mas Adam? Sekian lama menjauh dan menghindar. Kenapa takdir harus mempertemukan kita kembali? Ica memejamkan matanya, nampak bulir bening berjatuhan dari kedua matanya. Pada 5 tahun yang lalu, ternyata Ica pernah dicaci maki oleh adik dan ibu tirinya Adam. Jauhi Adam, kamu tidak pantas bersanding dengannya. Dasar gadis miskin tidak tahu diri, bentak Maya, adik tiri Adam. Lihat kakakmu itu. Kami tidak ingin ada keturunan kami bernasib seperti dia. Ibu Busila, ibu tiri Adam. Ia memandang jijik ke arah Akbar, kakak sulung Ica. Ketika bayi, Akbar mengalami demam tinggi hingga kejang. Karena tidak ketahuan ibunya, ia diurutkan, hingga menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Keterbelakangan mental, mata kirinya juling, dan kedua tangannya selalu bergetar. Hinaan dari ibu tiri dan adik Adam membuat Ica menghela nafas beratnya. Mereka datang menghina dan memaki dirinya. Sehari setelah Adam datang melamarnya, tepat 40 hari setelah kepergian Pak Bagas. Kalian berdua segera enyah dari sini, sebelum habis kesabaran saya. Jangan khawatir, saya juga tidak sudi menjadi menantu Anda, camkan ini. Kakak saya yang kalian hina, tiada mendapat hisab dari Allah, karena dia tidak memiliki dosa seperti kalian. Pergi! Teriak Ica mengusir keduanya waktu itu. Dasar gadis kere, seenaknya mau numpang hidup pada Adam. Awas aja, sampai ku tahu kalian bertemu lagi, akan kusuruh orang membakar rumahmu, biar kalian jadi pengemis di jalanan. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk ke dalam ponsel Ica, memutuskan ingatan buruknya di masa lalu. Aku besok diminta Tante Erna menjemputmu, bersiaplah. Bye Umar. Ica baru selesai mandi pagi, bersiap membeli sarapan pagi nasi uduk di warung depan. Saat sebuah mobil berhenti tepat di depan rumahnya, nampak seorang berjaket hitam keluar dari pintu mobil bagian kemudi. Assalamualaikum. Umar mengucap salam. Begitu dilihatnya Ica termangu di samping motornya. Waalaikumsalam, sepagi ini udah sampai di sini Mas Umar. Ica menelisik penampilan Umar dari atas hingga ujung kaki. Kemarin waktu dihubungi Tante Erna, kebetulan ada kegiatan di daerah Bogor, makanya langsung ke sini. Oh gitu, tapi maaf, saya nggak bisa mempersilahkan masuk karena mau pergi beli sarapan. Sekalian kalau gitu, aku dibelikan, belum kemasukan nasi dari semalam. Ica menganggukkan kepala, kemudian menyalakan motor, meninggalkan Umar sendirian di teras rumahnya. Tak sampai 10 menit, Ica telah kembali dengan membawa bungkusan kresek berisi nasi uduk untuk sarapan keduanya. Sejenak Umar memperhatikan sekeliling. Kamu sendirian? Ica mengangguk. Ayo, silakan sarapannya. Maaf, hanya ada air mineral, gulanya habis, belum sempat beli. Disodorkannya piring berisi bungkusan nasi uduk, serta sendok makan ke arah Umar. Lah, kamu mau kemana, Cak? Tanya Umar saat dilihatnya Ica hendak masuk ke dalam. Mau sarapan juga lah, sahut Ica. Hah? Kamu makan di dalam? Aku di sini. Ica kembali mengangguk. Iya, terus kenapa? Minta ditemenin makanya. Serius, aku harus jawab pertanyaanmu. Umar menghembuskan nafas kasar seraya menyandarkan bahu pada kursi. Aku itu pengen makan cepat Mas Umar, karena sebentar lagi harus ke rumah sakit, kasih surat cuti. Nah, kalau kita makannya barengan, yakin aku bakalan lama karena diselingin ngobrol. Aku masih ingat kebiasaan Mas Umar kalau makan itu lama.
Ya karena sambil ngobrol, padahal itu kan gak baik. Oke, ngikut aja. Apa kata tuan rumah? 5 menit kamu udah siap ya? Siap, siapa takut? Ucap Ica sebelum masuk ke dalam rumahnya. Sebuah koper sudah dia siapkan di samping pintu masuk rumahnya. Dirinya tadi sebenarnya bersiap pergi ke rumah sakit dulu, karena perkiraan Umar akan menjemputnya setelah zuhur. Umar memasukkan koper Ica di bangku belakang mobilnya. Setelah itu, dia bukakan pintu depannya untuk perempuan di samping mobilnya itu. Aku duduk di depan, Mas. Oh iya, jelas. Memang aku sopirmu, Ica. Jawab Umar dengan nada ketus. Biasa aja kali jawabnya, Mas Umar bin Khattab. Jawab Ica cengengesan. Asli pria di sampingnya pengen banget menjitaknya. Kalau bukan demi tantenya. Sayang banget dia pergi tinggalkan hangout bersama teman-temannya. Setelah Ica masuk, Umar berlari kecil mengitari mobil untuk masuk di belakang kemudi. Hal yang mengagetkan Ica saat Umar tiba-tiba mendekatkan tubuhnya. Langsung saja ia dorong dada pria itu hingga tubuhnya terhanyak ke daun kursi. Tidak sampai di situ, refleks, jemari tangannya mencengkram leher Umar. Jangan macam-macam, Ica memperingatkan sambil menatap wajah Umar dengan tajam. Aku hanya ingin memakaikanmu sabuk pengaman, itu aja. Ica melepaskan cengkramannya dari Umar. Umar bernafas lega. Sadis amat, memang kau pikir aku mau ngapain tadi? Ica diam aja. Sibuk memakai sabuk pengaman. Aku bisa sendiri, ingat jangan diulangi hal seperti ini. Meskipun jujur, aku tidak tahu pasti maksud Mas Umar tadi apa, maaf. It's okay, aku juga minta maaf soal tadi. Ucap Umar seraya tersenyum simpul. Niat hati ingin membuat lawan baper yang terjadi di luar prediksi. 3 jam kemudian, mobil Umar sudah memasuki gerbang perumahan elit tempat tinggal Bu Erna sekeluarga. Ica langsung disambut sendiri oleh Bu Erna. Dia ditempatkan di kamar tamu lantai bawah. Terima kasih sudah datang ke rumah ini, Ica. Pasti Sonia sangat bahagia bertemu kedatanganmu. Sudah setahun lebih kalian tidak bersua. Bu Erna menuntun Ica ke ruang bermain anak-anak. Kau bahkan belum pernah ketemu langsung dengan Adam, suami Sonia yang sekarang. Mama ingat dulu kamu tidak bisa menghadiri pesta pernikahan mereka. 4 tahun yang lalu, lihatlah, kedua ponakanmu itu, lucu sekali kan? Mereka bertiga. Iya mah, lucu sekali mereka bertiga. Tanpa sadar, Ica mencium pipi Caca. Bayi itu mengarahkan tangan, minta digendong olehnya. Wajah Caca merupakan duplikat dari papanya, Adam Setiawan. Caca ini, dia kelihatan pemberani. Sama siapa saja dia nggak nangis, bahkan terkesan murah senyum. Beda dengan kakaknya, Cici. Kalau belum pernah ketemu, akan nangis dianya. Tidak mudah akrab juga. Tiap ketemu Umar, pasti takut dia. Tapi sama kamu kok cuma dilihatin dan bengong gitu ya? Kayak ingin digendong juga. Oh, mau digendong tante juga? Sini. Ica menunduk mengambil Cici untuk digendong di pinggang kanannya. Karena Caca sudah nyaman berada di gendongan lengan kirinya. Di mana Sofia? Tanya Ica. Sofia masih jalan pulang dari PAUD, jawab Nia. Gitu. Oh iya, gimana kabar Mama? Tadi Mas Umar cerita, Mama sakit. Biasalah, Cak. Mama mengalami anemia. Sepertinya Mama banyak yang dipikirin akhir-akhir ini. Sonia menjawab pertanyaan Ica. Dia tiba-tiba muncul dari arah belakang. Memang Mama mikirin apa sih? Goda Ica. Orang tinggalnya ditemenin anak dan juga banyak cucu gini. Kalau Mama tinggal sendirian, barulah percaya, banyak pikiran. Entahlah, Cak, kalau Mama sakit, kakak jadi merasa bersalah. Sepulang dari Bogor kemarin, sempat lemas gitu di jalan, kayak mau pingsan, kata Umar. Sonia beralih memegang kedua bahu mamanya. Menurut dokter Friska, tubuh Mama kekurangan sel darah merah yang sehat, atau sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen, dan tidak berfungsi secara normal. Kebetulan kakak tadi malam baru sampai rumah, 3 hari ada diklat di Bandung. Ica hanya tersenyum tipis. Melihat wajah Sonia yang sumringah membuatnya berpikir, apakah benar yang dikatakan Bu Erna, bahwa kakak angkatnya itu sedang sakit? Sudahlah, yang penting Ica sudah datang ke sini. Kamu langsung mengajukan resign kan, Nak? Pertanyaan Bu Erna membuat Ica menghela nafasnya. Diturunkan Caca dan Cici dari gendongannya, kemudian memberikan pada kedua babysitter yang menghampiri si kembar dengan masing-masing membawa botol susu di tangan kanan mereka. Ica hanya cuti seminggu, Tante, jawab Umar yang duduk di sofa belakang. Sedari tadi ia asik dengan handphonenya di tangan.
Benar begitu, Cak. Mama kira kamu datang kemari sudah resign. Toh kampus Reza juga nggak seberapa jauh dari sini. Kalian bisa tinggal di sini. Ica mencoba tersenyum. Andai Bu Erna tahu kesulitan terbesar ia tinggal serumah dengannya adalah karena keberadaan menantunya. Assalamualaikum. Salam dari seseorang dari arah ruang tamu. Suara yang masih dihafal hingga saat ini. Dan sosok itu hanya beberapa langkah berada di belakangnya. Loh, Papa jam segini kok sudah pulang? Sofia mana? Nia menghampiri Adam. Ada tuh di belakang. Sambil terdengar suara anak kecil berteriak mama. Papa langsung meeting di luar bareng Rizal. Ini sengaja pulang buat makan siang bareng Bunda. Jawab Adam menerima uluran tangan istrinya. Ia kecup kening istrinya dengan lembut. Siapa, Bun? Tanya Adam seraya mengarahkan dagu pada Ica yang berdiri membelakangi dirinya. Oh iya, kalian belum pernah ketemu ya? Dia Ica, adik angkat Bunda. Dulu dialah yang merawat Mama saat stroke. Keterangan dari Sonia membuat Adam mengangguk, seraya menyipitkan matanya. Ica, gumamnya. Seolah ada panggilan yang mengharuskan tubuh Ica berbalik 180 derajat. Waktu seolah berhenti saat keduanya saling bertatapan. Pandangan mata saling mengunci untuk beberapa saat. Mas Adam, akhirnya kita bersuah karena tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menghindari pertemuan ini. Cak, kenalin, inilah papanya Sofia dan kembar. Nia menarik lengan Adam, menghampiri dirinya yang mengerjap. Seolah tersadar, Ica hanya mengangguk mengolah senyum. Ica mengetupkan kedua tangan seraya tersenyum, sedangkan Ica hanya mengangguk dengan ekspresi datar. Dengan gelak tawa Caca yang merangkak ke arah papanya. Ulu, anak papa memang cantik ya, mirip siapa? Sambil mencium pipi anak-anaknya. Umar beranjak dari sofa mendekati mereka. Tante, hari ini masak apa? Kalau enak, aku maulah makan siang di sini. Kalau enggak, izin bawa Ica makan siang di luar ya. Melihat sekilas ekspresi Adam saat berjumpa Ica, takut menimbulkan canggung pada anak angkatnya. Bu Erna memperbolehkan Ica diajak makan siang di luar oleh keponakannya. Ya udah, bawa saja Ica makan di luar. Sekalian antar ke minimarket, beli keperluan selama tinggal di sini, kata Bu Erna. Siap, Nyonya. Perintah dilaksanakan, ujar Umar. Bu Erna mengantar keduanya sampai teras rumah. Ini, buat belanja kamu, Cak. Belilah segala kebutuhanmu selama di sini. Tangan Ica disalimi oleh Bu Erna. Ada beberapa lembar uang 100 ribuan yang dilipat dua. Ia berikan kepada anak angkatnya itu. Kalau sekedar belanja keperluan, uang Ica cukup, Ma. Ini nggak perlu. Sudah, Cak. Terima saja. Biar cepat kita jalan. Sahut Umar yang telah membukakan pintu depan untuknya. Akhirnya Ica terima dengan ekspresi wajah sungkan. Dimasukkannya uang pemberian Bu Erna ke dalam tas lempang miliknya. Saat menuju ke pintu rumah tadi, ia sempatkan masuk ke kamar tamu mengambil tasnya. Paman, pulangnya titip es krim ya? Seru Sonia keluar dari pintu rumah. Umar mengacungkan jempol seraya menutup pintu begitu Ica masuk ke dalam mobilnya. Maaf Nada, bila kehadiran Ica kurang berkenan. Ucap Bu Erna membuka obrolan seraya duduk di sofa ditemani Sonia. Kenapa Mama ngomong gitu? Perasaan sikap Mas Adam biasa saja tadi sama Ica. Bisik Nia pada mamanya. Mama perhatikan tadi tidak begitu. Ica seperti agak canggung. Syukurnya Umar sadar situasi. Makanya dia ajak keluar tadi. Sonia mengangguk. Ia perhatikan suaminya yang sedang bermain dengan putra-putri mereka. Entah karena terlalu asik hingga sang suami tidak merespon ucapan dari mamanya. Nanti Nia coba ngomong sama Mas Adam ya, Mah. Sekarang Mama istirahat dulu di kamar. Bu Erna mengangguk, kemudian beranjak dari tempat duduknya. Ditemani Sonia, beliau menuju ke kamarnya untuk istirahat. Setelah mengantar mamanya, Nia menemui Adam di ruang belakang. Sesampainya di sana, ia tepuk bahu suaminya itu. Pak, kita ke kamar sebentar yuk, ada sesuatu yang ingin Bunda sampaikan. Adam mencium kedua pipi kembar dan Sofia, anak-anaknya itu sebelum beranjak mengikuti istrinya menuju kamar mereka berdua. Ica dan Reza sudah dianggap anak sendiri sama Mama. Jadi seandainya nanti mereka berdua berada di sini, aku harap Mas Adam tidak keberatan. Kita tempati rumah kita aja yuk, Bun. Ucap Adam seraya merangkul bahu istrinya.
Keduanya duduk di pinggir ranjang. Sonia menggeleng kepala. Andai aku tidak sakit, dengan senang hati aku turuti keinginanmu ini, Pak. Nia menyandarkan kepala pada bahu Adam. Ingin rasanya aku menempati rumah yang dibuat oleh suamiku sendiri. Apalagi kita sudah berencana tahun baru kemarin akan pindahan. Tapi takdir berkata lain. Mama juga aslinya keberatan kalau kita pergi dari rumah ini. Maksud Mama meminta perempuan itu kemari apa? Tanya Adam menghembuskan nafas dengan kasar. Namanya Ica, Pak. Terserahlah siapa namanya. Seminggu yang lalu Mama mengutarakan keinginannya supaya Ica yang merawat anak-anak kita. Adam terkejut dengan ucapan istrinya. Kenapa harus dia, Bun? Maksudnya? Menyadari kebingungan di wajah istrinya, Adam mencoba menjelaskan penolakannya barusan. Semoga ini gak ada kaitannya dengan permintaanmu kemarin ya, Bun. Ungkap Adam kemudian. Sonia menggelengkan kepala. Oh iya, berhubung Papa ingatkan, Bunda malah jadi kepikiran. Jangan-jangan maksud Mama meminta Ica kemarin karena itu ya? Sonia termenung. Mamanya menasihati untuk tidak gegabah meminta Adam menikah lagi. Kenapa meminta Ica merawat anak-anaknya? Apakah mamanya memiliki gambaran ke depan? Bagaimana jalan rumah tangganya? Seperti saat dulu menyodorkan foto Adam untuk mempertimbangkannya menjadi suaminya kala itu. Bu Erna dan Nenek Adam berteman baik karena dulu pernah terjalin kerjasama antara suami keduanya. Hingga terbesit keinginan mereka menjodohkan Adam dan Sonia 4 tahun yang lalu. Adam yang ingin move on dari sakit hatinya, membuka hatinya menerima lamaran keluarga Ismail untuk menikahi Sonia. Seorang dokter, janda mati, dengan seorang putri berusia 4 tahun. Perbedaan usia 10 tahun di antara keduanya tidak menyurutkan niat keluarga Ismail melamar Adam waktu itu. Pikiran Adam menjadi campur aduk dan bertanya-tanya, mencoba menerka maksud kedatangan Ica di kediaman mama mertuanya. Kemudian ia hubungkan dengan sakit hatinya, permintaan menikah lagi dari Sonia 2 minggu yang lalu. Dari sekian perempuan, kenapa harus dipertemukan lagi dengannya Tuhan? Sore hari, selepas sholat asar, Sonia menemui mamanya di taman belakang rumahnya. Kebetulan tadi dilihatnya Ica bermain petak umpet oleh putrinya Sofia. Jadi menurutnya ini waktu tepat bertanya kepada Mama tentang kedatangan Ica. Apakah sesuai dengan asumsi Adam? Mah, kalau aku tanya tentang hal ini, Mama jawab dengan jujur ya. Sonia menggenggam kedua tangan mamanya. Keduanya duduk menikmati semilarnya angin sore hari. Iya, katakan saja sayang. Apakah kedatangan Ica kemari untuk menjadikan dia maduku, Mah? Pertanyaan Sonia bernada ketus, ada rasa cemburu dan sedikit kecewa apabila tebakan suaminya benar. Secepat itu mamanya bertindak tanpa memperdulikan perasaannya. Bu Erna menepuk punggung tangan putrinya. Sayang, saat kau bercerita sakitmu, hampir tiap malam Mama tidak bisa tidur. Salah besar jika kamu berpikir Mama tidak mempedulikan perasaanmu. Terserah kalau semua orang menilai mamamu ini egois, tapi Mama mencoba realistis, nak. Bu Erna memejamkan matanya. Buluran bening itu berjatuhan dari kedua matanya. Maksud Mama apa? Lihatlah Mama, kamu hitunglah, sekiranya berapa lama lagi jatah Mama berada di dunia ini. Saat kau melahirkan kembar, itu momen yang sangat membahagiakan bagi Mama. Kau mendapatkan pendamping hidup yang tepat, anak-anak yang sehat, hidup yang berkecukupan. Tenang rasanya jika Mama pergi meninggalkan kalian waktu itu. Tapi saat takdir berkata kau mendapat cobaan lewat penyakitmu itu, jujur, Mama tidak peduli bagaimana tentang suamimu. Yang Mama pikirkan, siapa yang akan merawat kembar saat kita berdua pergi selamanya. Mama akan panjang umur, memilihkan jodoh terbaik untuk Sofia, seperti yang Mama lakukan untukku. Bu Erna tersenyum. Umur Mama tahun ini, insya Allah 65 tahun sayang. Tidak mungkin bukan, Mama abadi hidup di dunia yang fana ini. Nia memeluk mamanya. Terkadang ia berpikir mamanya akan selalu ada di sisinya hingga nanti. Setiap mengambil keputusan penting dalam hidupnya, Bu Erna orang pertama yang akan dimintai pendapat. Kesehatan mamanya yang mulai menurun akhir-akhir ini membuatnya takut, melebihi saat ibunya mengalami stroke 7 tahun yang lalu. Kamu pasti tidak akan lupa bagaimana ketulusan Ica merawat Mama. Berapa kali kau jumpai perawat yang hanya baik di depanmu, sedangkan seenak hati memperlakukan Mama yang tidak bisa apa-apa waktu itu. 1 tahun Ica telaten merawat Mama yang jadi bunga ranjang. Kamu juga bisa melihat tadi, Cici langsung mau bersamanya.
Jiwa bayi itu suci. Mereka bisa merasakan ketulusan dari orang lain. Sekali lagi Mama tegaskan, kehadiran Ica di rumah ini untuk Sofia dan kembar bukan jadi madumu. Kamu bisa tenang menjalani pengobatan didampingi oleh Adam. Tanpa was-was memikirkan anak-anakmu karena sudah ada Ica yang mengurus mereka. Tanpa keduanya sadari, seseorang tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka. Orang tersebut adalah Umar. Sebenarnya ia tadi hendak pamit pada tantenya, berjalan mengendap-endap untuk mengejutkan sang tante. Namun yang terjadi, dirinya yang dibuat terkejut mengenai maksud kedatangan Ica di rumah Bu Erna. Bunda, berkas di papa, Mak. Kenapa? Kok lancang masuk kamar kami, ha? Bentak Rian menunjuk ke arah Ica. Maaf. Ucap Ica terbata-bata karena dirinya pun terkejut tiba-tiba ada masuk ke dalam kamarnya. Bergegas dia taruh setumpuk pakaian yang dibawanya tadi ke atas ranjang. Lantas dia meninggalkan kamar Sonia. Syukur pintu tadi dia buka, jadi tidak akan timbul prasangka. Ada apa, Pak? Kenapa marah-marah begitu? Ica tadi bantuin Bunda angkat pakaian kita yang udah disetrika, Mbak Sus. Sonia muncul dari balik pintu kamar mandi. Lain kali nggak usah suruh masuk dia ke kamar kita. Papa kenapa sih? Kok kayaknya benci banget sama Ica? Apa jangan-jangan Papa udah kenal ya sama dia? Atau kalian mantanan ya? Tebak Sonia bermaksud mengajak suaminya bergurau. Gak lucu. Ya Tuhan, jangan berprasangka yang tidak-tidak. Mas kan pernah bilang tidak pernah pacaran. Ada memeluk tubuh istrinya. Asli, Papa lucu deh. Sekarang udah emosi kayak perempuan mau PMS aja. Bunda, Papa mohon sekali lagi, bisakah perempuan itu untuk pergi dari rumah ini? Kalau Bunda tidak mau, kita pindah saja. Papa, yang minta Ica kesini itu Mama, dan ini rumah Mama. Masa Bunda main usir? Masa Bunda main usir tamu yang Mama undang ke rumahnya? Ucap Nia dengan nada halus. Berarti kita yang harus pindah dari sini. Tegas Adam. Entahlah, Bunda mulai penasaran apa yang bikin Papa begitu benci sama Ica. Padahal baru 3 hari Ica berada di rumah ini. Adam meraup wajahnya dengan kesal. Dirinya juga tidak paham akan perasaannya. Kenapa bisa membenci Ica? Padahal ia yakin di dalam hati, posisi Ica di hatinya sudah tergantikan oleh Sonia, istrinya. Astaga, aku kesiangan. Ica yang baru bangun langsung menuju kamar mandi untuk segera bersiap membantu Bu Erna masak untuk sarapan pagi. Akan tetapi, setelah sampai di dapur, Bu Erna malah menyuruh Ica untuk istirahat saja. Tapi Ica kekeh ingin membantu. Malah mengambil sapu lantai dan dia mulai menyapu dari ruang tamu. Kemudian, Adam melewati Ica yang sedang menyapu tanpa melirik. Apalagi menyapa Adam yang dingin pun menghampiri istrinya untuk berpamitan. Akan tetapi Sonia malah menyuruh Ica untuk ikut suaminya mendampingi Sofia di sekolah PAUD-nya. Sekalian membeli keperluan untuk anak-anaknya. Ica pun hanya mengangguk menuruti perintah kakak angkatnya itu. Tak menunggu lama, Ica dan Sofia sudah keluar dari pintu menghampiri Nia dan Adam yang sudah menunggu di depan. Kami berangkat dulu ya Bun. Pamit suaminya sambil menyodorkan tangannya untuk salim dan mencium pipi Sonia. Demikian juga Sofia yang mencium tangan bundanya itu sambil beberapa kali bundanya mencium pipi mungilnya. Ica hanya bisa memandang kemesraan keluarga kakak angkatnya itu sambil mengulum senyumannya. Sesampainya di toko, kamu bisa duduk di situ untuk menunggu belanjaan anak-anak. Perintah Adam menunjuk bangku yang berada di depan toko baby shop. Ica hanya mengangguk. Adam hanya meliriknya sekilas kemudian masuk ke dalam baby shop. Karena masih pagi, tidak sampai 5 menit, Adam sudah menyerahkan kantong putih berisi 4 kotak susu kepada Ica. Kamu pasti tahu sejak awal, aku menantu Bu Erna. Karena itu, kamu tidak datang saat kami menikah, bahkan saat kelahiran kembar. Kalau selama ini kau begitu menghindar bertemu denganku, kenapa sekarang kau harus menampakkan diri di depanku, Ica? Akhirnya pertanyaan itu keluar dari bibir Adam. Maafkan aku, Mas Adam. Ini untuk maaf yang mana? Tiba-tiba kau menghilang, hanya mengirim sepucuk surat, tidak bisa menerima lamaranku waktu itu. Atau sekarang kau muncul kembali untuk menghancurkan rumah tanggaku? Astaghfirullahaladzim. Mas Adam jangan khawatir, besok pagi aku akan pulang, Senin aku sudah harus bekerja. Kali ini, Ica memberanikan diri menatap sepasang mata tajam Adam. Tatapan yang masih sama, tajam bagi elang. Menjauhlah, aku tidak ingin kita bertemu lagi.
"Papa, ayo cepetan, Pa." Kemudian terdengar suara anak manis itu memanggil papanya. "Iya nak, ayo kita berangkat." Sambil berlari menuju mobil, diikuti oleh Ica yang berlari menghampiri Sofia. Setibanya di sekolah Sofia, papanya pun berpamitan dengan anaknya tanpa melirik Ica dan langsung pergi. Kemudian Ica bergumam di dalam hati. Andai Mas Adam tahu kebenarannya, alasanku dulu menolak. Apakah sikapnya akan berubah padaku? Batin Ica bersuara. Tiba-tiba, ia seolah tersadar dari lamunannya. Ica pun menggelengkan kepalanya. Saat itulah beberapa langkah di depannya, nampak Umar bersandar di pintu mobil, seraya bersedekap memperhatikan dirinya. "Sadar nggak, dari tadi kuperhatikan dirimu kayak orang seras tingkat dewa." Umar melompat kecil mendekat untuk menghadang Ica. "Ih, apaan sih kamu? Ngapain kamu di sini?" tanya Ica. "Mau nemenin ponakan aku sekolah, Wi," ucap Umar sambil mengulurkan lidah. Waktu pun berlalu keesokan harinya. Adam melupakan berkas penting untuk meetingnya. Kemudian sang istri mengantarkannya ke kantor suaminya. "Assalamualaikum Papa, bisa turun ke bawah? Ini Bunda bawain berkas Papa yang ketinggalan di rumah." "Waalaikumsalam, berkas itu buat meeting lusa Bunda, makanya sengaja Papa tinggal." Adam tertawa melihat ekspresi manyun istrinya. Ya, dari rumah terbayang suamiku bakal berterima kasih pada aku. Adam semakin terpingkal dengan celetukan Sonia. "Bunda udah makan belum?" "Belum, Papa mau traktir." "Ya, kalau Bunda mau kesini pasti Papa traktir. Kebetulan Papa belum makan siang juga, meeting agak rumit pagi ini. Besok pagi masih dijadwalkan lagi meeting lanjutan." "Belum deal rupanya, Pak." "Udah tadi, sisanya besok biar diurusi sama Rizal. Ini Papa tunggu atau Bunda langsung pulang aja, kita makan siangnya di rumah." "Bunda ke tempat Papa aja deh, kita makan siang bareng. Udah lama dari dinner waktu itu kita belum ada keluar berdua." "Bunda yang gak mau." "Ih, malah debat. Kita makan di rumah makan langganan kita ya, Pak?" ajak Sonia. "Oke, kita ketemu di sana ya, Bun. Bunda mau menu makan siang apa?" "Bunda ikut aja, Pak. Papa aja yang pesan." Pembicaraan keduanya berakhir ketika taksi online yang dipesan oleh Sonia datang. Berkas yang dibawa tadi, Adam memintanya untuk diserahkan kepada sekretarisnya. Takutnya nanti malah tertinggal di restoran. Begitu Sonia tiba di restoran, ia langsung menuju meja favorit saat mereka makan di tempat itu. Adam segera beranjak dari tempat duduknya menyambut kedatangan istrinya. Dikecup kening istrinya dengan lembut, sebelum memberikan sebuah pelukan. "Papa pesankan apa untuk makan siang kita kali ini?" Sonia mengurai pelukan sang suami. Kemudian berjalan perlahan menuju meja makan. Tak lama, dari keduanya duduk, makanan pun datang. Siap tersaji di meja bundar itu. Ada memilih menu iga bakar, ca udang brokoli, salad buah, dan tak ketinggalan jus sirsak. Mereka berdua makan dengan serius. Sesekali terlontar kalimat pujian untuk hidangan yang mereka nikmati. "Bagaimana makanannya, sayang?" Adam buka suara sambil menyapu bibir dengan tisu yang dibentuk seperti segitiga. Usai ia menyantap habis hidangan dalam piringnya. Enak banget. Seperti yang Bunda katakan, ini akan selalu jadi restoran favorit kita." Sonia meletakkan sendok dalam posisi terbalik, kemudian meneguk beberapa tegukan mineral dalam botol kecil yang tersedia di mereka. Hening sesaat, karena keduanya sama-sama menyedot jus sirsak yang sejak tadi belum tersentuh. "Pak, boleh Bunda minta sesuatu?" "Apa?" "Bersikap baiklah sama Ica. Ingat kedatangan dia ke rumah buat bantu kita mengasuh kembar. Apa Papa nggak perhatikan? Makin lama kedua anak kita itu nggak mau pisah dengannya. Entahlah, besok kalau ia jadi pulang bareng Reza, apa nggak kangen anak-anak nanti?" "Jangan khawatir, itu hanya sesaat. Selama masih ada kita berdua, anak-anak tidak akan pernah kekurangan kasih sayang." "Pak, maaf sebelumnya. Bunda udah tahu alasan Papa benci Ica. Foto di laci meja paling atas sudah menjawab semuanya. Aslinya Papa masih marah kan sama Ica karena dulu dia menolak lamaran Papa kan?" Kedua mata Adam membulat. "Apakah dia yang mengatakan itu semua sama Bunda?" Jelas sekali, ada nada kekecewaan dalam pertanyaan Adam barusan. Sonia tersenyum. Bunda yang minta dia jujur untuk mengatakan hal sebenarnya tentang kalian berdua. "Itu hanya masa lalu.
Ketus Adam menghembuskan nafasnya dengan kasar. Masa lalu, tapi begitu membekas dalam hati papa. Karena itulah masih tidak ingin bertemu dengannya lagi, Dek. Siapa tahu ini malah takdirnya kalian menyelesaikan masalah itu. Dengan kalian menikah mungkin. Sonia, Adam menggebrak meja, tak terima dengan ucapan istrinya. Air mata Nia tak dapat terbendung kali ini. Selama menjadi ibu dari anak-anak Adam, baru kali ini Adam memanggil namanya kembali. Itu pun dengan wajah memerah marah. Mas, berjanjilah, setelah aku tiada nanti, hanya dia perempuan yang akan kau nikahi. Cukup, kau bicara kematian seolah-olah kau akan meninggalkan kami besok. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu aku yang akan mati duluan? Jangan berbicara mendahului takdir, Sonia. Mas, kenapa sekarang membentakku? Jangan bicara seperti itu, kau akan menemani anak-anak hingga dewasa, Mas. Baiklah, aku minta maaf kalau ucapanku tadi melukai perasaanmu. Percuma minta maaf kalau kau tetap melakukannya lagi. Bisa tidak, kau tidak membahas lagi tentang penyakitmu, penggantimu, dan Ica? Tegas Adam beranjak dari tempat duduknya. Kita pulang sekarang. Sonia menarik nafas panjang, lalu menghembuskan perlahan-lahan. Ia ikuti langkah panjang sang suami menuju kasir, membayar makan siang mereka. Begitu melakukan pembayaran, Adam kembali menghampiri istrinya yang tertinggal di belakang. Diraihnya pinggang Nia, dikecup lama keningnya. Maaf sayang, bicara sangat kasar tadi. Nia membalas pelukan suaminya. Air mata kembali berjatuhan membasahi kemeja putih Adam. Pah, kok bunda pengen dikasih bunga sama papa ya? Canda Sonia sembari melirik suaminya. Oh ya? Mau bunga apa bun? Bunga deposito bank. Balas Adam tertawa. Pak, bunda mau mampir di Outfit Kids, pengen beli jaket buat kembar. Papa lanjutin mobil parkir di toko bunga sana itu ya. Baiklah, masih suka bunga mawar kan? Atau bunga lainnya? Mawar aja, tapi semua varian yang ada di sana ya Pak. Beli aja mawar merah, putih, pink, dan kuning. Sekalian kalau ada mawar ungu, bisa minta 2 atau 3 tangkai buat dirangkai ya Pak. Langsung kirim ke rumah, nanti bunda akan minta Mbak Sus buat naruh di vas kamar kita. Siap, permaisuriku. Ada menepikkan mobilnya di depan Outfit Kids. Bunda turun dulu ya Pak. Sonia meraih tangan suaminya untuk dicium. Ya sudah, Papa lanjut ke depan. Papa samperin bunda jalan kaki aja, karena mobilnya Papa parkir di sana. Tunjuk Adam ke arah toko bunga yang berjarak kira-kira 300 meter dari Outfit Kids. Oke. Sonia keluar dari mobil, bergegas masuk ke dalam toko. Setelah melihat istrinya menghilang dari pandangan, Adam melambatkan laju mobilnya menuju toko bunga, memenuhi permintaan istrinya. Setibanya di toko bunga, Adam memilih beberapa tangkai bunga mawar sesuai pesanan Sonia. Setelah selesai, ia serahkan pada pegawai yang mengikuti dirinya. Rangkai yang bagus ya kak, nanti langsung kirim ke rumah kami. Baik pak, silakan tulis alamat rumahnya, nanti saya sendiri yang akan mengantar ke rumah bapak. Oh iya, atas nama siapa bunga ini diberikan? Istri saya, Dr. Sonia Ismail, ini alamat rumah kami. Pegawai kios menerima kertas yang diberikan oleh Adam, kemudian membawa ke kasir toko. Setelah mendapat nota dari kasir, Adam segera melakukan pembayaran secara tunai. Itu anak tadi memang kurang ajar. Sudah tahu trotoar buat jalan kaki, bisa-bisanya bawa motor ugal-ugalan gitu. Kasihan wanita tadi, karena terkejut dia melompat ke jalan raya. Hapesnya malah ketabrak mobil, kata ibu-ibu yang baru memasuki toko. Jantung Adam tiba-tiba berdegup kencang. Perasaan tidak karuan mendengar pembicaraan pengunjung toko yang baru masuk. Ada kecelakaan, Bu? Kedua ibu muda yang baru masuk toko saling tatap, kemudian mengangguk. Iya mas, saya ngeri mau mendekat, itu di depan Outfit Kids. Adam segera berlari keluar dari toko bunga. Dia melihat kerumunan orang di jalan raya depan Outfit Kids. Ya Allah, Sonia, jangan sampai engkau ambil istriku sekarang ya Rob, hambamu belum siap. Bumi serasa bergetar bagi Adam saat menyibak kerumunan. Nampak Sonia tergeletak dengan darah mengalir dari balik jilbabnya. Bersamaan itu, datang ambulan. Bisa jadi pemilik Outfit Kids yang menghubungi rumah sakit terdekat. Adam segera ikut naik ke ambulan. Ambulan melaju cepat menuju rumah sakit Pertamina yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan. Adam tiada berhenti berdoa seraya mencium kedua tangan istrinya. Sesampainya di rumah sakit, Sonia segera ditangani rekannya di IGD. Tim medis bertindak sigap, sedangkan Adam menunggu di depan ruang IGD dengan kecemasan membuncah. Hingga ia tersadar, ponsel di sakunya bergetar. Panggilan dari Bu Erna nampak di sana. Dengan suara serak, Adam mengabarkan apa yang terjadi kepada ibu mertuanya. Masih dengan tenaga yang tersisa, ia bangkit menuju ke kursi pasien yang berjajar di samping pintu masuk IGD.
Mungkin kita akan melakukan operasi buat menghentikan pendarahan Dr. Sonia, Pak Adam. Lakukan yang terbaik, Dr. Farhan. Tolong selamatkan istri saya. Baiklah, kami permisi. Adam mengangguk. Dari arah berlawanan, Bu Erna, Umar, dan Sofia mendekati. Bagaimana keadaan Sonia? Dokter akan melakukan tindakan operasi untuk menghentikan pendarahannya, Ma. Semoga Nia segera kembali. Bu Erna hanya bisa mengangguk lemah, sedangkan Sofia menangis di pelukan Umar, pamannya. Setelah operasi selesai, tim dokter memberitahu bahwa operasi berjalan lancar. Sonia pun telah dipindahkan ke ruang pemulihan. Begitu ia siuman, akan segera dipindah ke kamar pasien. Masuklah Pak Adam. Dokter Sonia memanggil nama Anda dari tadi. Dokter Farhan mempersilahkan Adam untuk masuk ke ruang pemulihan. Mas, aku mau cerita tapi jangan marah ya. Adam tersenyum. Tentu, ceritakan aja sayang. Aku tadi serasa duduk di taman yang sangat indah. Ada Mas Aziz tersenyum di sampingku. Lalu setelah itu apa? Adakah aku di taman itu juga? Mungkin duduk di sebelahmu yang lain. Adakah aku di taman itu juga? Mungkin duduk di sebelahmu yang lain. Sonia tersenyum mendengar pertanyaan suaminya. Apakah sang suami sedang cemburu sekarang? Hanya kami berdua. Setelah itu aku terbangun melihatmu, Mas. Gak masalah. Setidaknya aku tidak bersaing dengannya di dunia ini. Di sini sudah jelas aku yang akan memilikimu hingga maut memisahkan kita berdua. Mas Adam, aku ingin kau menikahi Ica besok. Reza bisa menjadi wali kakaknya. Entahlah, aku merasa semakin dekat dengan kematian. Sebelum itu menjadi kenyataan, aku ingin memilihkan perempuan untuk membantumu merawat anak-anak kita. Perempuan itu adalah Ica. Adam terdiam. Sengaja dia tidak membantah, karena itu akan berujung pada pertengkaran antara dirinya dengan Sonia. Apakah kamu setuju, Mas? Tanya Sonia memastikan. Kita lihat besok. Jawab Mas Adam mencium tangan istrinya, seraya beranjak dari tempat duduknya. Namun belum sempat dipindahkan ke kamar, dini hari tiba-tiba Sonia tidak sadarkan diri. Kondisinya kritis. Tim medis segera membawanya ke ruang ICU. Nah, boleh Mama mengatakan sesuatu? Ini tentang permintaan Sonia, memintamu menikahi Ica. Dari semula, niat Mama meminta dia datang untuk membantu kalian merawat kembar. Tapi saat istrimu memilih Ica menggantikan dirinya, itu semua keputusan kembali lagi padamu. Bu Erna menerawang menatap ke arah ICU. Dr. Farhan mengatakan, kondisi Sonia saat ini sangat mustahil baginya bertahan secara medis. Maaf, andai Sonia harus pergi sekarang, Mama sudah pasrah dan mengikhlaskannya. Kemudian Bu Erna meraih tangan Adam, memberikan 2 cincin yang dilepas saat Sonia menjalani operasi kemarin. Kenapa Mama memberikan ini padaku? Tanya Adam. Ia perhatikan kedua cincin di telapak tangannya. 1 cincin kawin mereka berdua, 1 lagi cincin bertata berlian yang Adam hadiahkan pada saat Sonia melahirkan kembar 10 bulan yang lalu. Sonia berpesan pada Mama untuk memberikan cincin ini padamu, serta berpesan untuk menjadikan kedua cincin ini masuk dalam mahar saat kau menikahi Ica, Nak. Maaf, saya tidak akan pernah menduakan Sonia, Ma, apapun kondisinya. Nak, semua keputusan ada padamu. Setelah menepuk bahu Adam, Bu Erna berlalu meninggalkan menuju ke arah lift. Beliau akan melaksanakan sholat zuhur di musola rumah sakit. Setelah 24 jam berada di ICU, Dr. Farhan memastikan gelombang sinyal pada EKG kembali normal. Sonia dipindahkan ke kamar VVIP sesuai permintaan keluarga dan kebijakan rumah sakit sendiri tentunya. 3 hari pasca keluar dari ICU, Sonia masih belum siuman. Dr. Farhan mengecek secara berkala keadaannya. Beliau pun telah memberikan pandangan sejarah medis mengenai keadaan rekan kerjanya itu pada Bu Erna dan Adam. Dik, apakah kau akan bahagia saat aku menikahi Ica? Berikan respon pada aku, Dik. Aku akan menuruti keinginanmu, asal kau terbangun dari tidurmu walaupun sekejap. Adam terguguh, membawa tangan kanan istrinya ke bibirnya. Sungguh, Mas akan melakukan apapun itu, asal kau mau membuka matamu, sayang. Ica, Adam mendongakkan kepala untuk mempercayai pendengarannya. Ica. Bibir Sonia mengucap nama perempuan yang membuatnya enggan meluruskan permintaan istrinya. Baiklah, Mas akan menikah dengan Ica sekarang. Bertahanlah.
kau harus jadi saksi hidup suamimu ini bersedia memenuhi permintaanmu. Tidak terlihat pergerakan dari bibir istrinya, kembali Sonia terdiam, namun bibirnya menampilkan sebuah senyuman. Adam menghubungi Bu Erna, menceritakan perihal yang terjadi barusan. Ia pun telah siap untuk menikah dengan Ica. Bu Erna segera menghubungi Umar, meminta laki-laki itu untuk mengurus akad nikah menantunya dengan anak angkatnya sendiri. Beliau selaku dari orang tua Dr. Sonia menghubungi tim medis untuk meminta izin dan mungkin sekaligus meminta hadir beberapa dokter sebagai saksi. Di belakang Umar dan Dr. Farhan ada Ica dan Reza. Ica segera bergegas mendekat dan memeluk Bu Erna. Keduanya tampak bersedih. Aku telah siapkan dokumennya. Nanti kalian bisa mengesahkan pernikahan ini. Yang penting sah dulu kan? Umar berucap seraya menghela napas beratnya. Ketika telah terucap akad nikah antara Adam dan Reza, otomatis pupus harapannya bersanding dengan gadis pujaannya itu. Mereka mengadakan akad nikah di kamar inap Sonia. Baik Adam maupun Ica tidak ada yang spesial dari penampilan keduanya. Karena memang adanya pernikahan kedua Adam adalah untuk memenuhi permintaan dari istrinya. Tidak ada kata yang terucap, hanya isak tangis yang terdengar. Setelah merasa cukup memberi penguatan melalui pelukan hangat seorang ibu, Bu Erna berada duduk di sisi Ica. Dr. Farhan, Umar, dan 2 orang dokter muda duduk bersila di belakang Adam. Adam menarik nafas panjang, mengucap istighfar beberapa kali, hingga ia mantap mengucap basmalah, menyambut uluran tangan Reza Baskara, calon adik iparnya. Sempat ia mengedarkan pandangan ke depan menatap Bu Erna minta keyakinan. Anggukan dari Bu Erna yang duduk bersimpu bersebelahan dengan Ica memantapkan hatinya untuk mengucapkan akad nikah kedua. Aku nikahkan dan kawinkan engkau, saudara Adam Setiawan, dengan kakak kandungku yang bernama Ica Saraswati binti Baskara dengan mas kawin 2 buah cincin dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ica Saraswati binti Baskara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? 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 Alhamdulillah. Setelah Reza memimpin doa untuk keberkahan rumah tangga kakaknya, Reza pun tak sanggup lagi menahan laju air matanya. Ia langsung memeluk Adam yang telah menjadi kakak iparnya. Mas Adam, titip Kak Ica ya. Besar harapanku Mas Adam bisa membimbing dan membahagiakannya. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Adam tidak menjawab, melainkan membalas memeluk erat Reza. Dia pun dulu sudah menganggap adik Ica seperti bagian dari keluarganya. Adam menggenggam erat tangan Sonia. Mata istrinya itu masih memejam rapat, sementara napasnya terus saja memburu. Tangan Adam beralih mengusap pucuk kepala istrinya. Bunda, bisik Adam pelan di telinga Sonia. Adam percaya sang istri mendengar panggilan, hanya saja terlalu lemah untuk membuka mata. Papa barusan menikahi Ica. Semoga setelah ini hatimu bisa tenang. Papa pun ikhlas melepasmu, Bunda. Pergilah. Jangan khawatir lagi tentang anak-anak, karena aku sudah menikahi perempuan pilihanmu. Adam menutup bibirnya, menahan serak. Kemudian kelopak mata Sonia membuka lebar. Dalam lemahnya, Adam bisa melihat binar bahagia di matanya. Tak lama pintu terbuka. Ica masuk ke ruangan bersama Bu Erna. Sonia mengarahkan pandangan ke arah Ica, seolah meminta adik angkatnya itu untuk mendekat. Kemarilah, Ca. Mama, Sonia sepertinya ingin menyampaikan sesuatu, pinta Adam. Ia bangkit dari tempat duduknya, meminta mertuanya untuk duduk di kursi yang dia tempati tadi. Maafkan aku. Selama menjadi putrimu, belum pernah membahagiakan Mama. Kemudian Sonia menggeser tangannya, meraba tangan kiri Ica. Senyumnya mengembang sempurna saat ia yakin 2 cincinnya tersemat di jemari tengah dan manis perempuan yang telah sah menjadi adik madunya itu. Ca, maafkan kakak ya. Memberi amanah seberat ini padamu. Ica hanya mampu mengangguk, terdengar isak pelan karena menahan tangisnya. Setelah itu, baik Ica maupun Bu Erna mundur beberapa langkah, memberikan tempat untuk Adam mendekat pada Sonia. Mas Adam harus bahagia. Terima kasih untuk 4 tahun kebersamaan kita. Aku titipkan Sonia, Caca, dan Cici pada kalian berdua. Mata Sonia terpejam, buliran bening mengalir dari kedua matanya. Kedamaian terlihat jelas dari raut wajah istri pertama Adam Setiawan tersebut setelah mengucap asma robnya. Gelombang sinyal pada layar EKG berubah menjadi garis lurus mendatar.
Isak tangis tak bisa terbendung lagi di kamar inap VVIP itu. Adam mencoba mengikhlaskan sang bidadari yang lebih dulu menghadap sang penciptanya. Gundukan tanah merah di depan mereka menjadi saksi kesedihan anggota keluarga Sonia dan Adam. Banyak rekan kerja dan sahabat Sonia yang hadir dalam pemakaman. Semua sedih karena harus kehilangan rekan kerja sekaligus sahabat yang solid juga baik hati. Mengikhlaskan memang butuh waktu, nak, namun janganlah sampai kau meratap. Kasihan Sonia yang melihat keputusasaan kita yang ditinggalkannya. Ingatlah Caca dan Cici sudah kehilangan bunda. Jangan sampai merasa kehilangan kedua orang tua. Nasihat Bu Erna sembari menepuk bahu menantunya. Saat kita bilang aku ikhlas, penegasan kalimat itu bukan berarti rasa itu akan seketika muncul. Hal itu hampir terjadi di semua orang. Apalagi kehilangan seorang istri, itu yang dirasakan Adam. Sedangkan Ica cukup tahu diri akan posisinya di rumah Bu Erna. Kehadirannya tidak lebih sebagai pengasuh untuk kedua anak Adam dan Sonia yang masih membutuhkan perhatian seorang ibu. Kecelakaan yang dialami oleh Sonia mengurung niatnya kembali ke Depok. Bahkan dia meminta Putri untuk mengetikkan surat pengunduran dirinya. Sempat Putri bercerita dirinya dicari Dr. Dika. Tapi Ica mengatakan pada sahabatnya itu untuk tidak bercerita mengenai keberadaan dirinya di mana. Maaf Mas Adam, saya diminta Mama menaruh pakaian Mas di lemari. Ica mencoba mengajak Adam bicara karena secara kebetulan pria itu memergoki ia merapikan lemari di kamarnya. Lakukan saja yang menurut kalian benar, jangan khawatir, aku tidak peduli apapun itu. Balas Adam ketus. Tanpa mempedulikan keberadaan Ica, dia mengambil kaos navy dan celana pendeknya. Apa kau mau aku berganti pakaian di depanmu? Maaf, aku keluar Mas. Ica menganggukkan, bergegas meninggalkan kamar Adam. Sesampainya di luar kamar, nampak Bu Erna memperhatikan. Masih belum mau masuk kantor dianya? Nggak tahu Ma, saya nggak berhak tanya soal itu. Loh, kamu lupa, sekarang kamu istri Adam. Mama jangan keras-keras ngomongnya. Saya rasa sebenarnya tidak perlu ada pernikahan kami. Masalah kembar, saya akan senang hati kok merawat mereka tanpa dinikahi papanya. Bu Erna memaksa dirinya tersenyum. Hampir 2 bulan Sonia meninggalkan mereka semua dan Adam masih terlihat berkabung atasnya. Nanti Mama akan bicarakan pada Adam. Kamu lakukan saja seperti biasa. Apa yang semestinya kamu lakukan sebagai seorang istri. Adam hanya perlu waktu sedikit lagi untuk memulihkan batinnya, Ica. Pernikahan antara Adam dan Ica, sementara hanya yang menjadi saksi atas pernikahan mereka yang tahu. Bahkan Sofia, putri sulung Sonia, tidak mengetahui status Ica telah berubah menjadi ibu tiri untuknya dari 2 bulan yang lalu. Mah, sepertinya ada tamu, ujar Ica seraya menolehkan kepalanya saat mendengar salam dari ruang tamu. Oh, itu keluarga Faik, sepupu dari Adam. Mungkin dia mampir kemari, sebelum kemudian ke bandara untuk balik ke Balikpapan. Bu Erna beranjak dari sofa di ruang keluarga menuju ke ruang tamu. Hai Mas Adam, sapa Faik. Diminta Bu Erna untuk langsung ke ruang kerja Adam yang bersebelahan dengan kamar tamu. Gimana kabarmu Faik? Maaf, waktu meninggalnya istriku, aku nggak bisa menemui kalian. Iya, kami paham Mas. Hening, tidak ada percakapan untuk beberapa saat, hingga Faik menyampaikan maksud kedatangannya kemarin. Salah satunya menyampaikan amanat dari papanya, Pak Faizun Yanuar. Papa nanya kapan Mas Adam bisa balik buat kerja. Semua pekerjaan untuk sementara akan dihandle sama Rizal, sekretarisku. Walaupun aku nggak ke kantor, masih aku pantau dari sini. Sudah Mas, maaf, aku hanya menyampaikan amanat dari Papa. Tenang aja, walaupun aku tidak berada di kantor, insya Allah kondisi perusahaan aman. Ada Rizal dan Tiara yang bisa diandalkan di perusahaan kita. Faik mengangguk. Melihat keadaan Adam membuatnya yakin sepupunya itu masih perlu waktu untuk keluar dari masa berkabungnya. Ayo kita keluar Mas, aku ajak istriku, Mama, Arum, dan Tiara. Kebetulan tadi sekalian barengan kemari sebelum Tiara ke kantor. Adam mengangguk. Mereka berdua keluar dari ruangan yang dipakai untuk bekerja Adam selama ini. Sulastri menyambut keponakannya dengan tatapan senang. Karena dulu Adam pernah ikut tinggal bersama mereka saat papanya meninggal. Di ruang belakang, Ica dihampiri Arum dan kakak iparnya Aisyah. Masya Allah, gemesnya lihat kalian berdua ini. Aisyah mencium pipi Caca dan Cici yang sedang disuapi oleh Ica. Oh iya Kak Ica, kenalkan, ini Kak Aisyah istrinya Mas Faik. Kak Ica ini adik angkatnya Dr. Sonia, istrinya Mas Adam.
Aisyah bersalaman, kemudian mereka pun berpelukan. Arum nampak bahagia. Ini kali ketiga ia berjumpa dengan Ica. Saat Sonia meninggal kemarin, sempat terkejut dirinya saat melihat Ica. Perempuan yang telah mengembalikan dompet mamanya dari pencopet. Karena suasana berkabung, ia hanya bersalaman kala itu. Sekarang nggak pakai bantuan babysitter lagi ya Kak Ica? Iya Arum, cukuplah kakak yang ngerawat mereka. Toh semua pekerjaan rumah udah ada yang ngerjain. Kakak di sini hanya fokus ngurus kembar sama Sofia. Mama Ilmi dan Mbak Sus juga gantian bantu jagain mereka berdua. Kedua babysitter yang sebelumnya mengurus Caca dan Cici telah diberhentikan oleh Bu Erna atas saran dari Ica. Karena Ica merasa mampu menghandle kembar dan Sofia sendiri. Pekerjaan dalam rumah sudah dikerjakan oleh Mbak Sus dan Bi Asih. Mang Darman, suami dari Bi Asih, kadang juga membantu pekerjaan istrinya. Mereka bertiga sudah mengenal baik Ica, karena sudah lama jadi ART di rumah Bu Erna. Hari itu seperti biasanya, usai sarapan dengan keluarga, Adam menuju ke ruang kerjanya. Bu Erna memberi isyarat Ica untuk mengikuti suaminya itu. Semalam mama dari Sonia itu telah berbicara kepada Ica untuk mengingatkan Adam pada tanggung jawab dia di perusahaan dan sebagai kepala rumah tangga. Mas Adam, boleh aku bicara sebentar? Pinta Ica menyeimbangkan langkah lebar suaminya menuju ruang kerja yang bersebelahan dengan kamar tamu. Tempatnya beristirahat selama ini. Memang siapa yang melarangmu buat bicara? Balas Adam sinis, melirik sambil tetap melangkah pintu ruang kerja. Aku ingin berbicara dengan Mas Adam. Oh ya, mau bicara di kamar atau masuk ke dalam? Balas Adam, melirik ke arah Ica yang berdiri di sebelahnya. Di ruang kerja Mas Adam aja. Adam membuka pintu, kemudian masuk ke dalam. Ica mengikuti masuk, setelah itu menutup pintu. Kunci aja sekalian. Gak perlu, cukup ditutup. Orang akan ngetuk kalau mencari keberadaan kita berdua. Terserah kau aja. Adam melangkah ke sofa, menjatuhkan badannya di sana. Bersandar kaki ia selangkan, seraya menatap perempuan di depannya yang memilih tetap berdiri. Ica mau ikut duduk di sebelah Adam, takut pria itu tak nyaman. Sofa di ruangan ini hanya satu, ada kursi, itu pun berada di balik meja. Tak mungkin ia duduk di sana. Kalau tak ingin duduk, cepat katakan saja apa keluhan kalian tentang aku. Pasti kamu diminta Mama Erna buat menemuiku. Ica mencoba tersenyum dengan ucapan Mas Adam. Baiklah, ada salam dari kembar. Mereka kangen sosok papanya yang dulu. Sudah lewat 2 bulan Mas Adam mengabaikan mereka berdua. Kamu selalu berada di sekitar mereka, itu yang membuatku enggan bersama anak-anakku. Baiklah, boleh aku tahu alasan Mas Adam bersikap demikian denganku? Aneh, haruskah aku beberkan semuanya? Beberkan saja supaya aku tahu salahku di mana. Karena bagaimanapun, kembar membutuhkan papanya. Dan saya di sini bisa dikatakan ibu pengganti untuk kedua anak Mas Adam itu. Sudah kuduga dari awal kehadiranmu di rumah ini untuk menggeser posisi Sonia. Tak masalah, setidaknya anak-anak memang masih membutuhkan sosok ibu. Tapi jangan berharap kau bisa menggantikan posisi Nia di hatiku. Perkataan Adam yang berapi-api hanya ditangkapi dengan tatapan nanar oleh perempuan di depannya. Jatuhkan talak untukku sekarang. Jika menjadi istrimu membuatmu enggan bersama anak-anakmu, Mas. Anggap saja aku di sini sebagai babysitter mereka, bukan istrimu. Karena aku juga tidak berminat menggantikan posisi Kak Sonia di hatimu. Tak perlu aku mengucapkan talak, kita hanya dikasiri. Di luar keluarga ini, tak ada yang tahu kau istriku. Mas Adam tak takut bertindak zalim padaku. Aku bisa menuntutmu nanti di akhirat. Karena kau telah menyiksa perasaanku selama menjadi istrimu. Ica berkata demikian untuk menakuti Adam, supaya menalak dirinya. Apakah kau akan berdoa, semoga aku mendapat karma, begitu? Adam bangkit dari duduknya, menarik lengan Ica hingga tubuh perempuan itu menabrak dada bidang Adam. Memang bagian mana yang aku menyiksamu, hah? Jawab. Sentak Adam menatap tajam manik mata Ica yang mendongak menatap matanya. Lepas Mas, sakit. Seru Ica, tidak suka diperlakukan demikian. Adam semakin mencengkeram lengan Ica dengan tangan kanannya. Tangan kirinya digunakan memeluk pinggang istrinya itu. Apakah kau sekarang sedang memerankan sosok istri yang mencintai suaminya? Jangan menatapku seperti itu. Di mana salahnya seorang istri mencintai suaminya, terlepas suaminya mengabaikan atau bahkan malah membencinya? Sejak kapan kau mencintaiku? Dusta kalau bilang sejak dulu. Andai benar, tentu kau tidak akan menolak lamaranku dengan cara pengecut. Menolak dengan surat, lalu menghilang. Ada membuka tabir lukanya. Mungkin akan lebih baik baginya mengeluarkan sakit hatinya sekarang. Karena dia pun sejatinya ingin dekat dengan anak-anak.
Rasa sakit hati dan dendam yang membuatnya enggan berdekatan dengan Ica dan anak-anaknya tidak bisa jauh dari perempuan itu. Apakah Dika tidak bisa menjadi seorang kekasih yang baik? Itukah yang membuatmu menerima tawaran Mama Erna untuk menjadi madu putrinya sendiri? Mas Adam, cukup. Hentikan persangkamu itu. Tidak ada seorang ibu di dunia manapun yang rela putrinya memiliki madu. Baiklah, aku akui memang aku pengecut. Tidak berani menemuimu secara langsung, menolak lamaran waktu itu. Ada alasan untukku melakukan itu semua, dan itu bukan karena Mas Dika. Mas Adam membenci orang yang salah. Mas Dika tidak pernah berubah. Selama ini Mas Adam selalu menghindarinya tanpa dia tahu salah dia apa. Ica mendorong dada Adam, namun tubuh pria itu tak bergeming sedikit pun. Tatapan setajam elang itu membuat Ica pasrah berada dalam kuasa suaminya. Sekarang Mas Adam pilih, anak-anakku bawa kemari atau Mas Adam mendatangi mereka. Kalau memang kehadiranku membuat Mas Adam tak nyaman, beritahu saja, aku akan menyingkir sebentar saat Mas Adam bersama mereka. Ica memutus kontak mata keduanya. Setelah berkata demikian, Adam mulai mengendorkan pelukan dan cengkramannya. Aku akan melihat mereka ke belakang, kamu ikutlah. Tapi cukup lihat kami dari ruang makan, supaya nanti kalau mereka butuh kamu, kau bisa segera datang. Baiklah. Ica mengurai sisa pelukan Adam hingga dia bisa mundur beberapa langkah dari hadapan pria itu. Ketika seorang ayah memperlakukan anak-anaknya dengan baik, mereka akan mengingatnya dan secara sabar akan menirunya Adam. Bu Erna berusaha memulai pembicaraan dengan papa dari kedua cucunya itu. Adam tersenyum menanggapi ucapan dari Bu Erna. Ia sangat menghormati mama mertuanya itu. Meskipun Bu Erna sepantaran dengan neneknya, namun lewat kasih sayangnya lah, Adam melihat ketulusan kasih seorang ibu. Meski mereka masih anak-anak, ada kalanya mereka paham loh, bagaimana perjuangan seorang ayah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Lanjut Bu Erna. Mungkin ini sindiran halus supaya Adam kembali berangkat ke kantor. Kalau melihat ayahnya rajin dan tetap semangat, maka bisa jadi suatu saat anak-anak juga akan melakukan yang sama. Bagi anak laki-laki, ayah adalah role model pertamanya. Bu Erna tersenyum saat diperhatikan Adam menatapnya dengan serius. Jadilah role model yang pantas ditiru oleh anak-anak di kemudian hari. Kedekatanmu dengan Caca akan menjadi pengalaman berharga buat dirinya nanti. Ica di sini sifatnya membantu Muna. Ia menggantikan kehadiran Sonia, bukan menggantikan peranmu sebagai ayah untuk mereka berdua. Iya mah, terima kasih sudah diingatkan. Sepekan lagi, genap 100 hari, Sonia meninggalkan kita semua. Itu artinya 3 bulan kami sudah memberikan waktu untukmu berkabung atas kepergiannya. Dan Mama rasa itu waktu yang sudah cukup. Perusahaan membutuhkan kehadiran pemiliknya. Mama percaya rekan kerjamu tidak seperti rekan kerja Papa Ismail yang berkhianat begitu pemilik berpulang. Jadilah seorang pemimpin yang baik di rumah maupun di perusahaan Adam. Kembali Adam menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapan mertuanya itu. Setelah puas melepaskan rindu pada kedua anaknya, si kembar juga mulai rewel, berceloteh memanggil nama Mama Ica. Adam memanggil Ica untuk bersama anak-anaknya. Sore itu, Ica ingin menikmati waktunya dengan bersantai di balkon kamar Sofia sambil melihat matahari tenggelam. Sudah lama ia tidak menikmati itu. Kesibukannya yang membuatnya jarang menikmati senja dan fajar pagi. Matahari bulat sempurna berwarna jingga tersapu awan tipis di ufuk barat. Hampir saja tenggelam di bukit yang terlihat jauh di sana. Cak, di sini kau rupanya. Panggilan dari Umar membuat Ica kaget dan menoleh. Pria yang mengenakan kaos merah itu menghampirinya. Ica bangkit berdiri untuk menghampiri Umar. Berniat mengajaknya keluar dari kamar Sofia. Loh, mau kemana? Aku kesini mau nemenin kamu lihat pemandangan. Maaf, aku nggak bisa mas. Kalau memang ada yang perlu kita bicarakan, kita turun. Bisa bicara di ruang makan. Atau mungkin di ruang belakang sambil ngawasin anak-anak. Kembar ditemenin bakso sama Tante Erna. Aku ingin mengajakmu keluar makan malam. Setelahnya nonton film mungkin. Itu tadi usulan dari Sofia. Anak itu ingin kamu jadi tantenya. Hah? Seru Ica terkejut dengan ucapan Umar. Andai nggak ada Mbak Sus, hampir aja aku beritahu bahwa kau sekarang jadi mamanya. Keputusan sepihak yang sebenarnya bikin aku patah hati. Ica terkekeh mendengar ucapan Umar. Baginya setiap perkataan pria itu hanya sebuah gurauan. Karena setiap bersamanya, pembawaannya selalu bercanda. Dan juga tidak mungkin anak sekecil Sofia berkata seperti itu. Ca, seandainya Mas Adam tetap tidak menganggap kehadiranmu, adukan saja pada Tante Erna, supaya diperjelas statusmu. Aku pun siap menikahimu dan mengurus anak-anak sebagai anak-anak kita nanti, seperti amanah awal yang diberikan Tante Erna padamu.
Ica tidak menanggapi lebih lanjut ucapan Umar, karena ia bergegas keluar dari kamar Sofia saat sayup terdengar tangis kembar dari lantai bawah. Umar menjatuhkan badannya pada ranjang keponakannya itu, memejamkan mata, meresap kegalauan hatinya. Melihat Ica diabaikan, ingin rasanya ia menggantikan posisi Adam saat ini menjadi pendamping hidup untuk Ica Saraswati. Beberapa minggu kemudian, Ica dan Adam pun pindah ke rumah barunya. Saat Ica bersiap menuangkan sop yang ia buat ke dalam wadah, terdengar suara lelaki memanggilnya. "Cak," panggil Adam yang membuat Ica terkaget dan menoleh. "Iya mas, gunakan uang ini buat keperluan belanja. Sepertinya aku salah jika memberimu ATM, karena kau tak punya banyak waktu untuk meninggalkan kembar." Sambil memberikan amplop kepada Ica. Ica mengangguk dan bertanya, "Mas, mau aku siapkan makan siang atau mau kupesankan makanan?" Adam berjalan mendekati Ica, kemudian meraih sendok untuk mencicipi sop buatan Ica. Lumayan. Apa kau bisa bikin sambal?" "Bisa. Apa mas mau makan sayur dengan sambal?" "Iyalah, kali-kali makan masakan istri." Ica terhenti sejenak mendengar ucapan yang baru saja diucapkan suaminya itu. Apa maksud Mas Adam berkata demikian? "Baiklah, berhubung sudah mendekati makan siang dan kebetulan ayahnya kembar ada di sini, maka ini silakan, suapin anak-anak ya mas, karena aku akan bikin sambal untuk kita makan siang." "Oh, udah kayak istrinya aja ya, berani memerintah." Denger ya, kita cuma partner di sini." "Oh begitu, waktu masih di rumah mama seakan kau selalu menjadi istri yang terzolimi." Sudahlah, terserah kau saja mas," ucap Ica kesal. Hari demi hari setelah beberapa bulan berlalu, kedekatan mereka semakin terlihat. Akan tetapi jika teringat masa lalunya, Adam pun mulai dingin kembali. Kemudian Adam pun memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Ica. "Cak, jawab jujur ya, kenapa kau menolakku waktu itu?" Seketika Ica pun terkejut mendengarnya. "Mas yakin pengen tahu?" "Iya, sepertinya ada yang mengganjal." "Baiklah, jika mas memaksa. Dulu aku sebenarnya ingin menerima Mas Adam, akan tetapi aku disadarkan oleh ibu dari saudara tiri Mas Adam. Mereka bilang bahwa aku gak pantas bersanding dengan Mas Adam, karena aku orang miskin yang hanya bisa menguras hartanya Mas Adam. Sepertinya mereka sangat membenciku." Adam pun terkejut karena ia tak pernah berpikir seperti itu. Ternyata pertunangannya gagal karena mulut ibu dan saudara tirinya itu. "Kenapa kamu gak bilang sama aku?" "Buat apa aku bilang? Toh gak mungkin aku diterima di rumahmu karena ibu dan saudara tirimu itu kan?" Seketika hening. Adam tak habis pikir yang dia kira ibu dan saudara tirinya orang baik, ternyata busuk di belakangnya. Sehingga menggagalkan acara lamaran mereka. Akan tetapi, takdir berkata lain. Mereka disatukan kembali dengan keadaan yang tidak disangka-sangka. Kini mereka bersatu kembali tanpa ada yang menghina ataupun merendahkan status Ica. Dan pada akhirnya, keluarga mereka berbahagia. Adam dan Ica pun saling mencintai. Demikianlah cerita yang kali ini dapat dibahas. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.